Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita karena kita dapat berkumpul bersama-sama dan kembali beribadah di dalam ibadah online Gereja Baptis Pertama. Saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara semua, khususnya kalau ada yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online Gereja Baptis Pertama. Berterima kasih Bapak Ibu Saudara telah dapat mengikuti di channel YouTube atau di Facebook. Kita bersuka cita ya walaupun kita tidak bisa berkumpul secara fisik langsung, dan kita terus doakan Tuhan akan pimpin dan kita sedang mempersiapkan juga untuk bisa beribadah di dalam gedung gereja, untuk juga kita bisa terus streaming tentunya. Dan Bapak Ibu Saudara, kami menyambut sekali lagi yang sudah bergabung, dan juga kami terus mendorong bagi kita yang mungkin sudah setia mengikuti setiap acara online. Kita juga ada acara-acara khusus yang lebih kecil sifatnya di kelas-kelas pendalaman Alkitab. Dari Gereja Pertama kita sebutnya sebagai kelas-kelas sekolah minggu, dari mulai anak-anak sampai dewasa semua ada kelasnya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang pemirsa yang sudah menyaksikan dan sudah mengikuti kita untuk beberapa minggu dan ingin bergabung dalam satu kelompok pendalaman Alkitab, kita masih melakukannya online. Jadi bisa menghubungi nomor yang ada di layar atau nomor juga yang ada di deskripsi daripada video ini. Dan Bapak Ibu Saudara bisa kirim WA yang bilang saya mau bergabung dalam satu kelompok pendalaman Alkitab. Nanti kita akan menggabungkan ke salah satu kelompok yang sudah ada atau bahkan memulai kelompok yang baru, karena kami meyakini bahwa pertumbuhan dapat terjadi, penguatan ketika kita saling mendoakan, menguatkan dan belajar Alkitab bersama-sama. Jadi kalau ada yang belum, silahkan melakukan itu. Juga kami mendorong Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti channel YouTube Gereja Baptis Pertama, bisa klik subscribe dan juga notifikasi seperti bell ya, seperti lonceng. Bisa dipencet supaya setiap hari kita ada konten-konten yang sajian-sajian digital yang kita sajikan, itu bisa diikuti baik renungan pagi maupun juga renungan untuk anak-anak, keluarga, dan juga bincang-bincang pada siang hari
semua setiap hari ada yang baru, jadi jangan sampai terlewatkan. Kami juga mengingatkan untuk bagian dari ibadah kita, untuk persembahan kita dapat menyalurkannya lewat transfer bank, nomor rekeningnya ada di layar, atau juga bisa kita scan QR code dan menggunakan itu untuk memberikan persembahan kita. Dan kita terus doakan, kita terus dukung juga pelayanan di cabang-cabang kita, di pos-pos kita. Kita bersyukur atas semua yang sudah mereka lakukan, dan kita bersyukur bahwa mereka dapat terus, walaupun ada banyak tantangan juga, mereka akan terus melakukan pelayanan dengan penuh sukacita dan penuh pimpinan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dapat bergabung bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Kami berterima kasih Engkau memberikan keluarga, ya keluarga iman di mana kami dapat bergabung dan kami dapat bersama-sama menyatukan hati pikiran untuk menyatakan kasih dan iman kami kepadamu melalui setiap pujian kami, melalui sembah syukur kami, melalui firman-Mu yang kami terbuka untuk bisa terus taat dan melakukannya Tuhan. Tuhan kami juga terus ingin menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Segala pergumulan kami, mungkin sakit penyakit yang kami derita, kelemahan tubuh, segala kekhawatiran yang kami hadapi, segala masalah, tantangan, problema, juga Tuhan semua sukacita, semua bahagia kami, semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami ingin persembahkan kepadamu, kami ingin nyatakan itu semua Tuhan melalui pujian yang kami naikkan, melalui pikiran perasaan yang kami arahkan hanya kepadamu dalam ibadah ini. Dan kami berdoa semua yang kami lakukan yang dapat menyenangkan hatimu karena kami melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa kami ini. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa beribadah pada hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menaikkan sebuah pujian, tenang. Karena kita tahu kita bisa bertenang di dalam Tuhan. Dialah yang menyembuhkan hati kita, yang memulihkan hati kita. Biarlah kita merasakan kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa, dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat tinggi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Benar Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Kami tahu Engkau Allah yang bisa kami percaya. Biarlah kami tenang bersamamu. Tidak peduli apapun yang terjadi di luar, tapi kami mau tenang di dalam Engkau. Kami mau beristirahat di dalam Engkau. Amin. Benar Bapak Ibu, kita boleh percaya kepada Tuhan kita yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu pun mengalami kasih Tuhan yang luar biasa di minggu-minggu ini. Mungkin Bapak Ibu yang sedang menonton online di rumah bisa tulis pengalaman bersama Tuhan di minggu ini di kolom komentar. Kita supaya bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang menyaksikannya. Dan kita akan terus bersuka cita karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Dia yang telah mengubahkan kesedihan kita menjadi tarian. Mari kita naikkan sebuah pujian, Kau telah ubahkan. Saya undang Bapak Ibu untuk mungkin di rumah bisa berdiri, bisa bergerak. Kita ingin memuji Tuhan sepenuh hati, bersuka cita. Kita akan menaikkan pujian ini, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Mari kita menari buat Tuhan kita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan pujian. Kau telah ubahkan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan pujian.
nyanyikan pujian ini sekali lagi. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merenggang, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan. Kau tak ubahkan, Kau tak ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya, benar. Karena Tuhan yang membuat kita bisa menari di tengah kondisi seperti ini. Karena Tuhan yang telah merubahkan ratapan kita menjadi tarian. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan terus memelihara kita, Tuhan terus melihat kita, Tuhan terus menjaga kita. Mari kita menyanyikan pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Jalanku jadi gelap. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lewat. Jangan tenang, aku pulang. Bapa surga
Aku berharap pada Tuhanku, tinggarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman, dapat surgawi memeliharaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, tentu kita dapat merasakan kenyamanan dan sukacita ketika kita meyakini bahwa Bapa Surgawi memelihara kita. Sungguh nyanyian yang luar biasa. Dan untuk merasakan sukacita, untuk merasakan senang, itu dicari oleh banyak orang. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat video klip untuk kita buat kita bisa senang. Silakan kita lihat. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want. Ya, itu hanya untuk fun aja ya. Tapi happy ya, senang ya. Yang penting kita bisa senang, yaitu banyak orang mencari kesenangan. Nah, namun pertanyaannya, kita mencari kesenangan itu kepada apa? Dan pertanyaan yang berikutnya, kita mencari kesenangan itu di mana? Itu yang harus kita hati-hati. Semua orang pengen merasa senang, karena senang itu ya menyenangkan. Orang gak ada yang mau merasa sedih, pengennya merasa senang. Tapi kita mau mencari kesenangan itu di mana? Ya kadang-kadang orang mencari kesenangan di tempat yang salah, sehingga tidak terus dipuaskan. Padahal kesenangan, sukacita itu menjadi sesuatu yang indah, nikmat, dan perlu kita miliki, apalagi di tengah-tengah situasi dan ancaman virus dalam tengah-tengah pandemi ini ya. Kalau kita sukacita, kita bahagia, kita senang, kita dapat menolong tubuh kita untuk lebih sehat. Kita dapat menolong tubuh kita untuk bisa melawan virus-virus, melawan sakit penyakit, dan kita bisa merasakan juga sistem imun tubuh bisa meningkat. Kalau kita senang, nggak sempat untuk stres. Jadi kalau kita penuhi hidup kita senang, bisa joget-joget seperti tadi, ya kita nggak ada waktu untuk stres karena kita terus memenuhi hidup kita dan waktu kita untuk senang, dan juga kita bisa menambah menurut studi ya, bisa menambah usia kalau semakin orang bisa merasakan senang, sukacita. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, ada bedanya senang atau happy tadi ya, ada bedanya senang dengan sukacita. Kalau senang itu berasal dari luar, kalau kita seseorang menerima stimulan dari luar, karena sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dialami, sesuatu yang dimiliki, dia bisa menjadi senang. Kalau sukacita itu berasal dari dalam, yaitu ketika kita dapat merasakan kepuasan, kita bisa merasakan sukacita. Jadi kalau rasa-rasanya mungkin perasaan kita yang kita rasakan di dalam mungkin sama ya, sama-sama ada rasa euforia, sama-sama ada rasa yang melayang-layang, rasa senang. Tetapi perbedaannya, kalau senang atau happy tadi, kita harus mengalami sesuatu, kita harus menerima sesuatu. Jadi kalau ada yang memberikan sesuatu yang baik kepada kita, wah kita merasa senang. Nah, kalau sukacita itu berasal dari dalam, puas. Melakukan sesuatu, kita merasa puas, kita merasa sukacita. Nah, bahayanya kalau kita mengejar terus kesenangan, itu akan semakin meningkat. Sama banyak orang juga mengejar kesenangan dari hal-hal ya, banyak yang mengejar dengan makan obat-obat terlarang atau alkohol. Ya masalahnya adalah ketika jadi kecanduan. Mungkin dalam pertama-tama kita mencoba obat terlarang misalnya, kita merasa senang gitu ya dengan dosis yang kecil. Lama-lama nggak cukup dosis kecil, semakin dosis semakin banyak, makanya orang jadi kecanduan. Ya sama juga dengan pengalaman-pengalaman, kadang-kadang kita mencari kesenangan dengan mencari ini, mencari itu, beli ini, beli itu. Besoknya nggak cukup, kalau kita beli ini pengen beli yang lebih,
Kalau kita mencari kesenangan, kita misalnya ada adventure, ya petualangan, lama-kelamaan juga kita mau petualangan yang lebih heboh, yang lebih mahal, lebih jauh. Jadi nggak ada puasnya kalau kita mencari kesenangan dari luar. Justru sukacita, senang itu harus datang dari dalam. Sehingga kita dapat merasakan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah suasana menantang, di tengah-tengah suasana duka cita sekalipun, kita tetap merasakan joy, tetap merasakan sukacita yang sempurna. Karena datangnya dari dalam, datangnya daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa kita di sini yang sedang mengejar kesenangan duniawi. Karena kita lupa, kita tidak disadarkan. Mungkin teman-teman kita semua melakukan itu, jadi kita ikut-ikutan dengan teman-teman kita. Kita mengejar sukacita duniawi. Namun kita masih merasa kosong. Kita mau mengejar yang lebih, yang lebih, yang lebih. Kadang-kadang kita mau mencari sampai kita merasa lelah. Kita merasa kosong, kita merasa lelah, padahal kita sudah mengalami banyak, kita sudah punya banyak, kita dapat melakukan apa yang kita mau, tapi kita masih merasa lelah, kita merasa kosong. Ada kabar baiknya. Dan kabar baiknya bukan tentang kemana kita harus pergi, apa yang harus kita miliki. Kabar baiknya bahwa Tuhan yang peduli kepada kita, Ia memberikan jawaban kepada kita, dan jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau telah menebus kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Engkau memberikan kepada kami keberadaan yang baru, identitas yang baru. Kami adalah anak-anak-Mu, kami tinggal di dalam Engkau, dan kami meyakini hanya di dalam Engkau saja kami akan merasakan sukacita dan damai sejahtera yang sempurna yang daripada-Mu. Tuhan, mungkin kami ada banyak di sini yang sedang menyaksikan juga tayangan ini yang merasa lelah, merasa berbeban berat, merasa khawatir, merasa begitu berat tantangan hidup ini. Banyak ketidakpastian yang mungkin terjadi dan tidak bisa merasakan tenang dan senang di dalam Engkau ya Tuhan. Kami datang kepadamu dan membuka diri kami sehingga kami dapat timbul sukacita yang kami meyakini datangnya daripadamu saja. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi agar kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami dapat mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Pimpinlah kami bisa memusatkan pikiran perasaan kami kepadamu saja. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti seri khotbah kita sepanjang tahun ini, kita berada dalam kitab Matius, dan kita melihat beberapa minggu sebelum minggu ini, kita melihat ada satu mungkin frustrasi yang Yesus ekspresikan, yang Yesus alami. Oleh karena banyak pengikutnya yang tidak percaya. Kalau kita mengingat 2 minggu yang lalu, bahkan murid-murid Yohanes Pembaptis, orang yang hebat, orang yang punya murid yang banyak. Yohanes Pembaptis, murid-muridnya pun menjadi ragu-ragu, apakah Yesus sungguh-sungguh juru selamat. Yohanes mengutus murid-muridnya. Dan kemudian kita lihat minggu yang lalu dan bahkan 2 minggu yang sebelumnya, 2 minggu yang lalu, kita melihat Yesus juga sedang berbicara kepada orang-orang banyak yang mengikuti dia. Dan dia mengatakan, kenapa kalian tidak percaya? Bahkan Yesus sedih, Yesus menangisi, Yesus marah bahwa orang-orang tidak percaya padahal mereka sudah banyak mengalami mujizat. Mereka sudah banyak menyaksikan mujizat, sudah banyak tahu, sudah banyak dengar, sudah banyak mengalami sendiri, tetapi masih tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita melihat di sini bagaimana Yesus mengungkapkan perasaannya karena dia beremosi. Dia berfrustrasi, dia begitu sedih, dia mengasihani kenapa orang-orang masih belum percaya. Mungkin kita juga termasuk di dalam orang-orang yang sedang bergumul, ada ketidakpercayaan, ada keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Kita juga mengingat 2 minggu yang lalu mungkin kita bertumbuh di dalam versi pengajaran atau Injil yang tidak tepat, tidak alkitabiah, di mana kita mengharapkan untuk mendapat hal-hal tertentu, mendapat sesuatu, tetapi kita tidak memperoleh. Jadi kita merasa frustrasi, meragukan. Bapak Ibu Saudara,
kita dapat datang dan hanya dapat datang kepada Yesus saja. Dan di dalam pasal yang bagian akhir dari pasal 11 inilah kita akan terus mendalami hal ini. Saya undang kita untuk bisa membuka Alkitab kita meneruskan dari Matius pasal yang ke-11. Kita akan melihat hari ini dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 dari ayat 25 sampai ayat 30 dan kita akan membaginya di dalam 3 bagian. Di bagian yang pertama ayat 25 sampai dengan ayat 27 saya akan bacakan. Pada waktu itu, ya ketika Yesus sedang berada bersama orang banyak, mengungkapkan frustrasinya, mengungkapkan peringatan kepada kota-kota yang tidak percaya padahal sudah melihat mujizat-mujizat Yesus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa," Yesus berdoa, "aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berhenti di situ, kita melihat yang pertama, kita melihat di situ ungkapan Yesus juga frustrasi kelihatan di situ. Di mana dia berkata orang-orang pandai, orang-orang bijak, orang-orang yang menganggap dirinya pandai, orang yang menganggap dirinya bijak, justru mereka yang tidak percaya. Mereka mengikuti Yesus, mereka kelihatannya tertarik kepada Yesus, mereka ikut terus, mereka bersorak-sorai dan mereka ingin menyaksikan lebih banyak mujizat lagi pada Yesus, tetapi mereka tidak percaya akan siapa Yesus itu. Jadi Yesus berdoa di sini dan secara mungkin ada sarkasme sedikit dan dia berkata, ya bersyukur bahwa orang-orang bijak, orang-orang pandai yang menganggap dirinya bijak dan pandai, mereka tidak dinyatakan kebenaran itu. Dan ini adalah ungkapan yang menunjukkan emosi, agak marah, agak sedih. Namun kalau kita lihat di sini, Yesus memberikan teladan kepada kita. Ada banyak dari kita yang mungkin mengalami frustrasi bahwa kesusahan hidup kita kok tidak berhenti-berhenti. Mungkin banyak dari kita yang mengalami frustrasi bahkan sebagai pengikut Yesus. Kalau kita lihat dari fase-fase sebelumnya, Yesus melatih murid-muridnya untuk menjadi muridnya. Jadi Yesus melatih 12 murid Yesus ketika dia akan melakukan pelayanan, dia akan menghadapi penganiayaan, dia akan menghadapi kesusahan, dan ketika mereka menghadapi itu, apa yang harus dilakukan, Yesus sedang mempersiapkan. Dan ketika sebagai pengikut Yesus, kita pun mengalami kesulitan, kita pun mengalami aniaya, kita pun mengalami naik turun, kita pun mengalami keraguan. Yesus berkata, ya, kita bersuka cita di situ, karena disitulah kita dapat berserah kepada Yesus dan disitulah kita dapat mengenal siapa Yesus Kristus itu. Dan mungkin bagi kita ada yang merasa frustrasi. Jangan frustrasi karena jawabannya ada di bagian yang selanjutnya. Di hal yang pertama yang bisa kita pelajari di sini, bahwa Yesus berdoa dan itu membuktikan ketuhanannya. Sehingga kalau ada dari kita yang ragu, jangan ragu lagi. Di ayat 25 sampai ayat yang 27, di situ Yesus menunjukkan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Mereka punya satu persekutuan, satu kesatuan. Sebagaimana Yesus berdoa kepada Allah Bapa, kita pun harus berdoa kepada Allah Bapa. Hal yang pertama yang dapat kita lihat, doa Yesus membuktikan ketuhanannya. Karena itu kita perlu datang kepadanya dan percaya bahwa dia punya rencana yang agung, bahwa dia sudah punya rencana yang sempurna bagaimana dia mengungkapkan dirinya, sehingga kita bisa percaya. Kalau kita tidak percaya pada Yesus Kristus, mungkin kita tidak akan menonton video ibadah. Jadi kita sudah percaya pada Yesus Kristus, walaupun kita bergumul, kita dapat terus percaya dan berserah kepada rencana agungnya. Yang kedua, kita lihat ayat 28. Ayat 28 di situ berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sekali lagi, ayat yang begitu indah. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hal yang kedua, kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan undangan. Dan undangan yang Yesus berikan agar kita dapat memperoleh istirahat dan kelegaan. Dan
datangnya istirahat dan kelegaan itu, jelas-jelas ayat 28 dikatakan semua itu ada di dalam Yesus. Ayat 28, marilah kepadaku. Bukan pergilah dan cari ini, cari itu. Bukan milikilah ini, milikilah itu. Bukan ajak sana, ajak sini. Bukan lakukan ini, lakukan itu. Minum ini, makan itu. Bukan. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku. Yesus mengundang kita. Mengundang siapapun juga. Mengundang pengikutnya. Dan kita pengikut modernnya. Kita yang letih, lesu, dan berbeban berat, kita akan memperoleh kelegaan hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus mengundang, marilah datang kepadaku. Mungkin ada di antara teman-teman di sini, Bapak Ibu Saudara, mungkin yang sedang menonton di rumah ataupun dimanapun juga, merasa lelah akan hidup ini, merasa tidak pasti akan masa depan, merasa bingung harus apa, merasa khawatir dan takut, merasa hidup ini kok berat sekali, bergumulnya tidak habis-habis. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang bergumul, sudah berdoa, tetapi Yesus tetap mengizinkan kita mengalami pergumulan itu. Mungkin kita adalah bagian seperti itu, orang-orang seperti itu, tergolong seperti itu. Perhatikan, camkan ayat yang ke-28, Yesus berkata, marilah kepadaku, datang kepadaku. Jangan kepada sumber lain, jangan kepada orang lain, jangan kepada hal-hal lain, marilah kepadaku. Dan kalau kita datang kepada Yesus Kristus, Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Kita bisa melihat di sini, tujuan Yesus sudah memilih kita untuk menjadi pengikutnya adalah suatu tujuan yang mulia, suatu tujuan yang baik. Karena Yesus menginginkan yang terbaik bagi kita. Mungkin Yesus membiarkan kita mengalami pergumulan yang kita merasa frustrasi, kita merasa jengkel dan gak tahan lagi. Tapi kita harus meyakini kalau Ia mengizinkan itu demi kebaikan kita. Karena Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Jelas sekali di sini dikatakan, Ia ingin memberikan kelegaan kepada kita. Tidak memberikan beban, tidak memberikan kesusahan. Ia ingin memberikan kelegaan kepada kita. Jadi yang kedua kita dapat mempelajari bahwa Yesus memberikan undangan kepada kita untuk memperoleh istirahat dan kelegaan. Ia menginginkan yang terbaik bagi kita. Bagaimana caranya? Apa tindakan yang perlu kita lakukan? Ayat yang ke-29, bagian yang ketiga, ayat 29-30. Yesus berkata, perintahnya kepada kita, kepada setiap kita yang mengakui orang Kristen, perintahnya jelas sekali di sini. Kalau kita mau memperoleh kelegaan, memperoleh istirahat sempurna dalam Tuhan. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mungkin kita berpikir, mau lega, mau tidak berbeban berat, sudah banyak berat di hidup ini, banyak pergumulan yang berat-berat yang kita alami, tetapi harus apa? Memikul kuk. Nah, mungkin ada Bapak Ibu Saudara di sini tidak tahu kuk itu apa ya. Kuk itu kalau kita lihat di sawah, sapi membajak, nah itu kuk ya. Nah, ini ada gambarnya. Ini kuk yang dipakai zaman Yesus, kuknya seperti ini ya. Jadi ada dua palang, kemudian sapinya dimasukin ke dalam pelang itu, ada yang kosongnya kita lihat juga ya. Yang kosongnya yang tidak ada sapinya, kita bisa melihat itu. Nah, ini kuk tanpa sapi. Ini kuk tanpa sapi. Jadi ada dua. Kemudian nanti di tengah-tengahnya itu ditarik bajaknya di situ. Nah, kita lihat yang sapinya lagi. Nah, kalau di sini di dalam budaya ketika Yesus berada di sini, mereka sangat paham karena mereka sudah sangat dekat dengan ilustrasi dan gambaran ini. Ya, mungkin di antara kita ini ya, kalau yang angkatan jadul, mungkin angkatan saya ke atas misalnya gitu ya. Mungkin sering ya bermain atau pernah bermain lah, nggak sering ya, pernah bermain di sawah kali ya. Sering melihat seperti ini ya. Kalau yang muda-muda nggak tahu nih, pernah nggak main di sawah gitu ya. Atau harus ke restoran tepi sawah, mendingan ke tepi sawah sekaligus gitu ya. Nah, mungkin kita belum pernah melihat ya, kuk atau sapi membajak gitu ya, kerbau ya membajak. Kira-kira seperti ini ya.
Dan kenapa Yesus berkata, kalau kita mau memperoleh kelegaan, memperoleh keringanan, memperoleh ketenangan dan bebas, harus malah mikul kuk. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangin ini. Ya. Nah, jadi para petani pada zaman Yesus, ya, mungkin sekarang juga mungkin masih seperti itu. Ya. Cara memasang kuk gitu dengan 2 ekor kerbau, tapi tidak 2 ekor kerbau yang sama kekuatannya. Jadi ada 1 ekor kerbau yang sudah berpengalaman, lebih kekar, lebih berotot, mungkin sudah lebih tua, ya, lebih kuat, punya tenaga yang lebih besar, itu dipasangkan dengan kerbau yang masih muda, yang belum punya pengalaman, belum terbiasa, belum bisa kerja dan membajak sawah. Jadi dipasangkan kerbau yang kuat dengan kerbau yang lemah. Nah, kerbau yang lemah itu akan ikut kemana kerbau yang kuat itu pergi. Karena kerbau yang kuat sudah terlatih, jadi kerbau yang lemah akan ikut kemana kerbau yang kuat itu pergi. Dan akhirnya diikutilah terus ya. Kalau belok kiri ya kiri, kanan ya kanan, mengikuti kerbau karena dipasang kuk tadi. Ya, dipasang kuk di leher, dipasang kuk di leher. Jadi siapa yang lebih kuat dia akan memimpin. Nah, inilah bayangan yang Yesus berikan kepada kita. Dan kerbau yang lemah nanti lama-lama menjadi kuat, dia pun yang akan menjadi kerbau yang kuat, melatih yang lebih lemah dan terus seperti itu. Dan inilah gambaran yang Yesus berikan kepada kita. Bahwa kalau kita mau memperoleh kelegaan, kalau kita mau memperoleh istirahat, ketenangan, berarti kita harus memasang kuk. Namun kuknya adalah kuk yang sebelahnya adalah Yesus. Kerbau yang lebih kuat, kerbau yang lebih besar. Atau kalau di Mamasa atau di Toraja, tedong ya, tedong yang lebih kuat, tedong lebih besar. Pikulah kuk yang kupasang, kuknya Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bagaimana mungkin kuk bajak menjadi ringan? Pasti ringan kalau Yesus yang ada di sebelahnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan suatu perintah kepada kita. Perintah yang harus kita taati kalau kita memperoleh apa yang ditawarkan. Dan ditawarkan itu adalah keutuhan, transformasi hidup baru sebagai anak Tuhan. Yang akan ditanggung seperti pujian yang kita nyanyikan sebelum khotbah tadi. Bapa surgawi memeliharaku dan kita senantiasa setiap hari dipelihara Tuhan. Mungkin kita tidak merasakan karena kita maunya jalan sendiri. Yesus maunya kita ke kanan, kita maksa ke kiri. Enggak, ini yang lebih bagus. Ini rumput yang lebih hijau, ini air yang lebih tenang. Dan Yesus berkata, kalau kita mau bahasa Sundanya kekeh, mau terus melakukan kehendak kita akan memperoleh lelah, kita akan mencapai letih lesu, kita akan merasakan beban berat. Padahal Yesus ingin memberikan kelegaan kepada kita. Oleh karena itu, pikulah kuk. Bapak Ibu Saudara, yang Yesus berikan kepada kita itu adalah istirahat. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, kelegaan atau juga ketenangan itu dalam bahasa aslinya itu namanya anapoo. Anapoo itu kalau kita lihat kata akar katanya yaitu po'o ya. Po'o itu artinya kalau kita lihat di player kita ada play, ada pause, ya, P-A-U-S-E, pause. Ya. Nah, pause itu akar katanya dari sini, po-o, ya, po-o. Nah, jadi kalau kita memperoleh kelegaan, itu bukan berarti tugas kita, beban kita, mungkin tantangan yang kita hadapi, musik yang sedang kita mainkan, video yang sedang kita mainkan, kita berhentikan, kita rubah jadi yang lain aja. Banyak dari kita berpikir seperti itu dan inginnya seperti itu. Kenapa harus bergumul terus di sini? Kenapa harus menderita terus? Kenapa harus ada tantangan terus? Pengennya bebas dari semua itu. Selama kita masih hidup di dunia ini gak mungkin bebas dari namanya kesusahan. Ya. Nanti di surga kita tidak akan mengalami kesusahan. Tidak ada kesusahan fisik, tidak ada kesusahan apapun juga. Akan bahagia sempurna di dalam Yesus, dalam hadiratnya yang indah. Tapi semasa kita masih di dunia ini, pasti masih ada kesusahan. Tanpa pandemi aja sudah susah, apalagi sekarang ada pandemi. Kerja lebih susah, mungkin kita kerjanya dipotong setengah, gajinya juga dipotong setengah.
Usaha kita menjadi susah, karena semua orang di rumah gak keluar. Kita menjadi sulit, kita ada rasa takut, karena ada ancaman dari virus, dan kita merasa beban berat. Dan Yesus di sini berkata, kalau kita mau merasakan kelegaan, bebas daripada perasaan beban berat itu, datanglah kepada Yesus dan Dia akan memberikan pos. Untuk apa pos? Arti dari po'o itu, dari pos anapo'o itu adalah bahwa Dia akan memberikan perhentian. Kita berhenti sejenak di pos supaya kita dapat memperoleh kesegaran. Jadi kalau kita dapat pos, kita dapat berhenti sejenak dan berhentian itu di dalam Yesus, mungkin masalah kita tidak hilang. Tantangan kita tidak akan hilang. Tetapi kita akan memperoleh kelegaan dan di-refresh, dikasih kekuatan. Sehingga kita dapat berjalan lagi, 1 minggu lagi menghadapi kesulitan dan tantangan itu. Istirahat lagi, bisa berjalan 1 bulan lagi menghadapi tantangan yang berat, dalam kehidupan yang berat. Kemudian kita akan memperoleh kelegaan dan jalan lagi. Itulah yang Yesus berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang ketiga dari ayat 29 sampai ayat 30. Yesus memberikan perintah kepada kita. Kalau kita ingin memperoleh kelegaan, perintah Yesus, tindakan yang harus kita ambil adalah datang dan pasang kuk. Karena kuknya Yesus ringan dan Ia memberikan yang terbaik bagi kita, dapat belajar kepada Yesus. Ialah yang lebih kuat. Ialah kerbau yang lebih kuat lah. Ia yang akan menanggung segala beban berat kita. Ialah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang akan mengendalikan kita karena Dia lebih kuat. Yesuslah kerbau yang lebih kuat yang akan melakukan semua pekerjaan yang sulit yang harusnya kita lakukan. Ialah yang akan membajak sawah bagi kita. Ialah yang akan melakukan yang mustahil bagi kita. Ialah yang akan memberikan jawaban bagi setiap pertanyaan kita. Ialah akan yang memberikan proteksi bagi kita, perlindungan bagi kita ketika kita harus membajak, harus menghadapi binatang buas, harus menghadapi serigala, harus menghadapi tantangan. Kita harus diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyudutkan kita. Ialah yang akan menolong kita. Ialah yang akan melakukan mujizat-mujizat bagi kita. Asal kita mau datang dan pasang kuk. Artinya apa? Kita mau masang kuk, kita harus menyerah kepada yang lebih kuat. Dan kuknya Yesus adalah kuk yang ringan. Kuk yang nikmat, kuk yang enak. Walaupun kita harus membajak sawah yang berat, yang kering, yang keras tanahnya, kita melakukannya dengan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu saya sempat melihat sebuah video ya tentang Ahok ya. Masih ingat Ahok ya? Sudah 2-3 tahun ini hilang dari peredaran berita, walaupun akhir-akhir ini ada lagi berita-berita yang sempat diangkat ya, tentang dia. Nah, tapi di dalam wawancara itu, ketika dia diwawancara, yang pewawancaranya mengatakan, menanyakan banyak hal, kemudian menanyakan tentang pengalaman dia waktu di penjara. Kemudian dia berkata, Pak Ahok menyesal nggak di penjara gitu ya? Kan Pak Ahok harusnya bisa naik banding, bisa keluar, bisa sebagainya gitu ya. Kemudian Ahok ini berkata dan bercerita, waktu awal memang saya tidak terima ya, saya bergumul ya, tapi saya senang dan saya bersyukur bahwa saya bisa masuk ke dalam penjara. Dan wawancara itu heran, yang wawancara itu heran. Kenapa? Kok senang? Ya. Karena di dalam penjara saya belajar sesuatu hal yang sangat penting. Dan pelajaran yang penting yang saya pelajari dari penjara itu adalah bahwa saya tidak dapat memperoleh segala sesuatu yang saya mau dengan caranya saya. Sekali lagi, di dalam penjara saya diberi pelajaran yang penting, yaitu saya tidak dapat memperoleh segala sesuatu yang saya mau dengan caranya saya sendiri. Itu kata Ahok. Dan setelah saya menyadari itu, saya bisa memperoleh kelegaan. Saya bisa menerima keadaan dan saya bisa mengikuti proses di mana Tuhan dapat membentuk. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang
beban yang kita rasakan itu karena kita maksa. Udah tahu bahwa kita adalah kerbau yang lebih lemah, sapi yang mau cuma nolong aja, dorong sedikit, sudah ada sapi yang lebih kuat, ada kerbau yang lebih kuat. Dia mau ke kanan, kita maksa ke kiri, dia mau ke kiri, kita maksa ke kanan. Dia berhenti, kita memaksa jalan terus. Sehingga kita merasakan beban yang begitu berat. Padahal tugas kita datang dan berserah. Seperti sebuah nyanyian pujian yang sering kita nyanyikan. Percaya, patuhlah. Trust and obey, for there's no other way. Percaya, trust, percaya dan patuhlah. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau merasakan kesenangan, kelegaan, bahagia di dalam Yesus Kristus, satu-satunya cara adalah percaya dan patuh. Mungkin kita sedang menghadapi pergumulan. Mungkin kita sedang menghadapi frustrasi, lelah, kejar terus apa yang kita mau, tetapi tidak puas juga, masih merasa kehampaan, masih merasa kekosongan, mau mengejar yang lebih supaya bisa lebih senang, mau mengejar yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih jauh, lebih mewah, lebih mahal. Karena kita mengejar apa yang dunia tawarkan untuk memberikan kesenangan bagi kita. Mungkin kita sedang merasa tertekan, mungkin kita sedang merasa lelah, berbeban berat. Solusi yang Tuhan berikan, jawaban yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa Yesus berkuasa. Dia punya rencana yang indah. Dan rencana yang indah yang kedua, kita dapat pelajari bahwa kita perlu datang kepada Yesus karena Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Rencananya indah dan rencana itu baik bagi kita. Walaupun kadang-kadang kita merasa kekeh gak mau mengikuti. Oleh karena itu yang ketiga, tindakan yang harus kita lakukan untuk bisa merasakan kelegaan, istirahat yang sempurna, damai sejahtera yang sempurna. Kita harus berserah, nyerah kepada otoritas yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kelegaan, istirahat bukan berarti kita berhenti sama sekali. Tetapi itu artinya berhenti sejenak, istirahat dulu supaya kita bisa merasakan kekuatan baru yang Tuhan isikan di dalam segala kekacauan, di dalam segala kekhawatiran. Kita diberikan kekuatan baru, kelegaan supaya kita bisa maju lagi menghadapi semuanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berserah kepada Tuhan, pasanglah kuk dalam ketaatan, dan hanya dari itu saja ketaatan penuh kita akan merasakan kelegaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur karena kami dapat menyadari dan kami dapat belajar bahwa sesungguhnya Engkau ingin memberikan yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu selalu indah dan sempurna. Justru kadang-kadang kami yang tidak bisa melihat itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami mohon dalam kemurahan-Mu kami dapat sadar, kami dapat menyerahkan diri kami di dalam otoritas-Mu. Kami dapat berserah Tuhan untuk merasakan kekuatan, kelegaan, kesempurnaan di dalam Engkau. Kami berterima kasih ya Tuhan. Firman-Mu jelas. Kami ingin datang kepadamu dan kepadamu saja. Kami meyakini Engkau punya otoritas di atas segala isi dunia ini. Engkau punya otoritas dalam hidup kami. Kami ingin taat, taatan penuh dalam kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu dengan cara-Mu ya Tuhan, bukan dengan cara kami sendiri. Supaya kami memperoleh sukacita, kepuasan yang dari dalam, yang berasal daripada-Mu saja. Inilah doa kami, bermurahlah kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat belajar daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara di sini, ada yang ingin berdiskusi lebih banyak, atau mungkin ada pertanyaan. Atau ingin belajar bagaimana caranya untuk bisa
berserah di dalam cooknya Yesus itu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara di sini yang belum menyerahkan diri untuk bisa percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di layar ada nomor yang dapat dihubungi. Di deskripsi video ada nomor yang dapat dihubungi. Hubungi kami. Kami akan dengan senang dan sukacita untuk bisa follow up dan bisa membimbing, belajar bersama-sama dalam firman Tuhan supaya kita bisa dikuatkan dan memperoleh kelegaan itu dalam Tuhan. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh indah, Dia yang menjadi menara pelindungan kita, Dia yang menjadi sumber kekuatan kita, dan Dia yang terus bersama dengan kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. oh sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. oh sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. mari kita naikkan pujian ini dari awal. Ku cari wajah, Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. ku panggil nama-Mu, Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. oh sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
Kau sungguh indah. Kau sungguh ajaib. Kasih-Mu sempurna. Rancangan-Mu sempurna dan agung. Tuhan, kami ingin berserah kepada-Mu dan terus berserah kepada-Mu. Sepenuhnya kami adalah milik-Mu. Karena Engkau telah menebus kami. Karya keselamatan-Mu di kayu salib sempurna. Mengubahkan kami. Membuat kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Dan berterima kasih ya Tuhan karena kami dapat berkumpul di dalam ibadah ini untuk menaikkan dan menyatakan rasa syukur kami, sembah syukur kami, kasih kami kepadamu Tuhan, iman kami kepadamu. Kami dapat nyatakannya melalui setiap pujian kami, melalui pikiran perasaan kami. Dan kami membuka diri kami untuk mentaati firman-Mu. Kami ingin hidup dalam penuh ketaatan. Ketaatan yang sempurna Tuhan, ketaatan yang menyeluruh ya Tuhan, di mana kami berserah sepenuhnya kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami senantiasa dapat mulai kepekaan untuk mengikuti arah dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Dalam usaha yang kami lakukan, pakailah kami Tuhan untuk terus menyatakan kami berserah kepadamu dan Kaulah yang mengatur. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dalam keseharian kami, dalam studi kami, dalam kami merancangkan masa depan kami, dalam setiap tingkah laku tutur kata kami ingin berserah kepadamu Tuhan. Dan kami ingin mentaati semua perintah-Mu. Kami ingin mentaati firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin mentaati kehendak-Mu dengan cara-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan diri kepadamu. Kami memasang kuk yang ringan, yang nikmat itu ya Tuhan. Sehingga kami dapat belajar daripada-Mu, bertumbuh Tuhan. Dan terus kami dapat dibentuk untuk menjadi murid-Mu yang taat. Untuk Kau pakai untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, bahkan sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami pertolongan dan perlindungan. Engkau telah memberikan kepada kami tuntunan, Engkau telah memberikan kepada kami segala berkat, damai, sejahtera, sukacita, bahagia yang dapat kami nikmati dan rasakan setiap harinya. Kami berdoa ya Tuhan, seluruh hidup kami dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Karena bagi-Mu lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah perintah yang Tuhan telah amanatkan kepada kita. Yesus berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, terima kasih sekali lagi atas kesetiaannya untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini, ibadah online di Gereja Bas Pertama. Kami juga menyambut terus untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join. Ya, jangan sampai kita lewatkan minggu depan, atau juga setiap harinya kita ada sajian rohani tentunya setiap hari. Jangan lupa kalau kita sudah mengikuti YouTube, di YouTube kalau kita belum subscribe bisa subscribe dan juga pencet tombol notifikasi supaya tiap hari kita tidak terlewatkan. Dan juga kami terus mengundang dan mengajak Bapak Saudara, kita harus bergabung dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok pendalaman Alkitab. Semua ada kelompoknya, setiap usia ada kelompoknya. Jangan sampai kita lewatkan. Kalau ada yang belum bergabung dan mau terus belajar bersama-sama, mungkin tadi ada pertanyaan. Cook di Israel sama cook di Indonesia beda atau tidak gitu. Itu bisa ditanyakan ya. Nah, itu bisa menghubungi menghubungi nomor yang ada di layar, hubungi nomor yang ada di deskripsi video itu. Kita bisa kirim WA dan kita bisa berkata, nama saya ini, nomor saya ini, saya mau bergabung dalam kelompok-kelompok pendalaman Alkitab atau kelas-kelas sekolah minggu, supaya kita bisa belajar bersama-sama, dan kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan dalam kelompok-kelompok itu, dan kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, belajar bagaimana untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, Ibu Saudara, sebagai bagian dari ibadah kita pun, kita berikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Kita melakukannya itu bisa dengan transfer bank yang ada di layar ataupun scan QR code yang ada di layar juga. Nah, kita bisa melakukan itu dengan ada kode-kodenya. Kalau ada pemberian khusus untuk persembahan khusus itu pun bisa dilakukan. Baik untuk pengabaran Injil maupun untuk sosial. Itu bisa dikasih keterangan ya, di dalam persembahan yang diberikan. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti kebaktian ini bersama-sama.
Terima kasih atas kesetiaannya. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan dan sampai ketemu setiap harinya di channel YouTube ini. Tuhan Yesus berkati.